Bagaimana Ustadz? Ini bisa Allah jadikan orang ini yang dulu hak-haknya diambil, Allah jadikan untuk pengampunan dosa-dosa dia, sehingga dia pun juga langsung masuk surga. Jadi itu semua di bawah ketentuan Allah yang kita tidak tahu akan seperti apa. Yang jelas matinya tanpa membawa dosa apa? Syirik. Nah, ini An-Nisa ayat 48. Nggih. Nah, ayat yang kedua, innahu mayyusrik billah, sesungguhnya siapa saja sapa wonge yusrik billah, dia berlaku syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannata, faqad maka Allah telah harama, mengharamkan, ngaromaken. Nggih. Allah alaihi kepada dia yang berlaku syirik tadi, al jannata, swarga. Siapa saja yang berlaku syirik kepada Allah, Allah saat itu langsung mengharamkan surga bagi dia. Wah, berat Bu nggih. Wa ma'wahun nar, dan Allah menjaminkan tempatnya adalah neraka. Jadi ada orang berbuat syirik, nanti syirik besar nggih ini, itu langsung sama Allah, ini surga haram bagi dia, tempatnya di neraka. Pokoknya dia kalau mati belum tobat, tidak ada kesempatan surga, ngoten. Wah, nanti kita bahas jenisnya apa saja kesyirikan itu. Ini ada lanjutannya, wa maliz zalimina min ansar. Ini adalah surah Al-Maidah. Ayat 72. Nggih. Nah, ini ayat-ayat yang menjelaskan bahayanya kesyirikan. Nanti bentuk kesyirikannya apa saja akan kita bahas. Saya akan sampaikan dulu. Kesyirikan niku dibagi menjadi dua. Yang pertama syirkul akbar, syirik besar. Yang kedua syirkul asghar, syirik kecil. Bu wonten menghapus Bu Ayu. Tisu lek mboten wonten. Nah, sebelum dibahas kesyirkul akbar asgor, itu Nabi SAW itu nate dawuh ngeten. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Man mata sapa wonge mata ingkang mati, wa huwa, dan dia yad'u, di dunia itu nate memohon, meminta kepada selain Allah. Umpama kepada pohon, nyuwun kekayaan, nyuwun kesuksesan. Anggapannya bukan pohonnya yang sakti, namun dia yakin di pohon itu ada yang nunggu. Wah, Mbah penjaga pohon, saya mempersembahkan sesajen ini. Dengan ini mohon berikan saya kelancaran dalam usaha jualan bakso saya. Seumpama kuburan dianggap ini kuburan orang alim dulu. Datang ke situ, Mbah, ini saya berdoa ke panjenengan. Nggih Mbah, saya lagi usaha tambak bandeng. Mohon panjenengan jadikan tambak bandeng saya niku panenannya besar. Itu berarti nyuwun kepada hambanya Allah, padahal yang disuwun itu khusus bagi Gusti Allah. Kata Rasulullah, man mata, siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, sedangkan dia itu pernah meminta kepada selain Allah dan dijadikan itu tandingannya Allah, dakhalan nar,
dia pasti akan masuk neraka. Meskipun sholat Ustaz, meskipun sholat, meskipun puasa enggih, meskipun maos Al-Quran enggih, tidak ada gunanya. Karena nanti ada kesyirikan itu saged menghapuskan amalan-amalan ibadah yang panjenengan persembahkan. Nah, sekarang kita bahas pembagian syirik. Satu, asyirkul akbaru. Syirkul akbar itu artinya syirik besar. Syirkul akbar, syirik besar. Ini maknanya adalah menyerupakan selain Allah. Selain Allah itu pokoknya apapun, bisa benda, bisa manusia, bisa hewan, dengan Allah atas hal-hal yang menjadi kekhususan Allah yang sudah kita bahas tadi. Contohnya, contoh kekhususan Allah itu apa? Menyembelih, atau kurban, atau apapun menyembelih binatang dipersembahkan bukan untuk Allah. Kemudian sujud, kemudian doa. Syirik besar menyerupakan selain Allah, menjadikan tandingan dengan Allah atas hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Kekhususan Allah contohnya apa? Sembelian. Panjenengan kalau menyembelih suaminya nyembelih ayam, ajeng damel syukuran. Niku salah satu syarat wajibnya itu mengucapkan bismillah. Agar apa? Itu menandakan ayam itu disembelih untuk Allah. Untuk sinten? Allah. Nah, dulu nanti ada dua orang ibu-ibu nggih, dua orang itu merantau, safar, pergi sampai di satu daerah. Di daerah itu ada sekelompok masyarakat primitif yang mereka itu masih nyembah kepada patung-patung, nggih, kepada patung-patung. Nah, ini dua orang tadi melewati tempat itu, ingin pergi ke satu tempat, namun tidak akan pergi ke tujuannya kecuali lewat desa ini. Dicegat. Ini dalam hadis, dicegat sama warga primitif tadi. Mereka mengatakan, kalian berdua tidak boleh lewat perbatasan ini. Pintu ini tidak akan dibukakan kecuali kalian mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan kami. Tuhannya tadi napa? Berhala, patung-patung yang mereka sembah. Nah, dua orang tadi awalnya berat, tidak mau. Ya, Tuhan saya loh Allah, bukan itu. Kalau kalian tidak mau, maka kalian akan dibunuh. Pilihan di. Wah, bingung kan nggih? Kalian dibunuh kalau tidak mau. Akhirnya apa? Orang pertama itu akhirnya menyetujui, dirayu-rayu, wes
Gak usah mempersembahkan sapi, gak usah mempersembahkan kambing, gak usah mempersembahkan ayam. Ini ada semut, ini kamu bunuh, kamu matikan, tapi kamu tujuannya mempersembahkan kepada Tuhan kami. Yo wis sepakat woleh, semut kan gampang kan ngoten. Gampang tak edek tak pites wis mati, tak sembahno buat sesembahan kamu. Akhirnya dilakukan, dia diperbolehkan lewat. Orang yang kedua tetap kekeh tidak mau. Nggih, akhirnya dibunuh. Nah, di dalam hadis itu diterangkan bahwasannya orang yang pertama tadi dihukumi berbuat syirik, dan syiriknya adalah syirik besar, dan dia belum tobat dari itu, sehingga orang pertama tadi meskipun hanya jites semut, ibu-ibu, jites semut, tapi kanggo bukan selain Allah, niku dijamin neraka selama-lamanya. Semut, Bu. Nggih, semut. Gara-gara niatnya salah jadi ke neraka. Nah. Sujud ini juga kekhususannya Allah. Manusia ndak boleh sujud ke siapapun kecuali kepada Allah. Kepada raja, Ustaz, ndak boleh. Kepada ibu, Ustaz. Biasanya kalau hari raya itu kan ada namanya sungkeman. Nggih napa mboten? Boleh napa mboten? Halo, sungkeman boleh ndak? Sungkem boleh mboten? Sujud itu adalah gerakan yang menempelkan ini di lantai, kemudian semua anggota badan ini, ada beberapa anggota badan itu harus nempel ya, seperti ketika sholat itu sempurnanya sujud. Maka ulama mengatakan orang dalam keadaan sungkem itu bukan termasuk dalam posisi sujud, dan bukan untuk menyembah, masih dibolehkan. Yang nggak boleh itu sujud, yang benar-benar sujud seperti sholat tapi menghadapnya kepada orang. Makanya ini di dalam hadis dikatakan seandainya boleh, seandainya boleh orang itu sujud kepada selain Allah atau kepada orang yang lain, kata Rasulullah, aku akan memerintahkan istri itu sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadap istrinya. Namun tidak boleh sujud manusia kepada manusia yang lain. Kepada siapapun tidak boleh. Pama kepada Nyi Roro Kidul, tidak boleh. Kepada apa? Yang biasanya disembah-sembah niku, kalau di rumah saya itu nggih biasa pohon yang besar, ngoten terus diblebeti kain putih, di tempatnya situ dikasih tempat untuk naruh sajen. Nah, terus kadang kuburan itu katanya dulu kuburannya orang penting entah orang soleh, sama diblebeti kain muter, tapi orang ke situ ini bukan untuk mengingat mati, Bu, tapi untuk nyari hidup. Paham? Kita ke kuburan, kata Rasulullah, tujuannya adalah untuk mengingat kematian. Tapi ada orang ke kuburan itu niatnya cari penghidupan. Wah, itu pasti sudah salah. Kalau orang datang ke kuburan niatnya mengingat kematian, dia akan merenung, ini dulu orang pernah hidup juga, pernah berjalan di bumi ini, pernah beraktivitas seperti biasa. Sekarang terbaring tidak bisa apa-apa, kelak saya juga akan begitu. Itu mengingat kematian. Tapi orang datang ke kuburan mencari penghidupan, beda. Wah, iki katanya wong soleh, katanya kalau berdoa di sini sama Allah langsung dikabulkan. Wah, beda kan? Yang ketiga, doa ini kekhususan bagi Allah juga. Jadi panjenengan tidak boleh berdoa kecuali minta kepada Allah. Lah Ustaz, saya biasa minta kepada suami ki. Masa tidak boleh? Boleh. Panjenengan minta kepada suami, minta uang boleh, minta nafkah boleh. Yang tidak boleh apa? Minta sesuatu yang menjadi kekhususannya Allah. Umpama, Pak, sama niku jane sayang mbak aku toh ora toh? Ya sayang toh, Bu, wis nikah 20 tahun kok jadi ditanya sayang apa ora?
Ya wis, lek sayang iki lho panas, mbok yo udah nono iki lho desa pecabean. Kan ndak mungkin. Atau lek sampean sayang iku mbok ya iku lho matahari iku sampeyan dhuwurna sithik cek gak panas-panas ya. Itu tidak mungkin. Nah, itu karena khususannya Allah. Tapi kalau panjenengan nyuwun kepada siapapun dan itu ma'ruf atau biasa, mampu orang melakukannya, tidak apa-apa. Panjenengan nuwun tolong untuk dimasakkan, panjenengan nuwun tolong untuk dipijeti, panjenengan nyuwun tolong untuk dibantu kesulitannya, tidak apa-apa. Namun berdoanya hanya kepada Allah. Kepada sinten? Kepada Allah. Nah, sekarang konsekuensi itu apa, Bu? Konsekuensi itu akibat yang harus ditanggung bagi orang yang melakukan kesyirikan besar. Satu, menghapus segala amalan. Panjenengan sholat bertahun-tahun, nggih, ada orang sholat bertahun-tahun, jangan panjenengan kasihan. Kemudian sebelum meninggal ternyata dia berbuat syirik, sholat tahun-tahunan itu dihapuskan sama Allah. Yang kedua, kekal di dalam neraka. Orang yang melakukan syirik besar itu tidak akan diberi kesempatan masuk surga sama sekali, Bu. Nggih, orang yang menyembelih kepada selain Allah, sujud, doa, nyuwun, minta, mohon kepada selain Allah, itu tidak akan pernah bisa masuk surga. Konsekuensinya adalah kekal selama-lamanya di dalam neraka. Orang yang melakukan kesyirikan, konsekuensi ketiga, otomatis dia langsung keluar dari Islam. Berarti apa? Murtad. Otomatis, meskipun KTP-nya masih tertulis Muslim. Jadi ada orang dia masih sholat, tapi ternyata kok nyuwunnya bukan kepada Gusti Allah. Sejatinya di hadapan Allah sudah mboten Islam lagi. Nah, itu jenis kesyirikan yang akbar, syirik besar, nggih. Konsekuensinya menghapus segala amalan yang dikerjakan sebelumnya, kekal di dalam neraka, mengeluarkan dari Islam. Sebenarnya ada konsekuensi lagi tapi bahasanya rada kasar. Itu di dalam Islam dulu, di masa kejayaan di bawah naungan khalifah Islam, orang yang melakukan syirik ini dinasehati berkali-kali tidak bisa, didakwai tidak bisa, daripada nular kepada orang lain, maka itu boleh dibunuh, boleh dibunuh, karena khawatir mempengaruhi orang lain. Wong dia hidup di negara Islam, nyari makan di negara Islam, ya, sedangkan negara itu Islam jelas miliknya Gusti Allah, kok nyuwunnya kepada selain Gusti Allah, karuan aja ditiadakan, ngoten maksudnya. Jadi halal darahnya, ulama mengatakan ngoten. Tapi panjenengan sekarang tidak boleh. Panjenengan lihat wonten tiang kedukun terus panjenengan tusuk, nggih, tidak boleh. Loh, kok ngono sampean? Iya, jarene Ustaz Roji boleh. Nanti saya didatangi Densus mengajarkan ajaran sesat nanti. Tidak boleh sekarang, ya, tidak boleh. Panjenengan dakwai terus saja, dakwai. Nggih. Kalau dulu memang ada pengadilan yang bisa mengadili orang semacam ini. Sekarang mboten wonten. Orang syirik itu sekarang dilindungi undang-undang.
Nggih. Saya tanya, jenengan tahu acara mempersembahkan sesuatu dilarung ke laut? Nate. Nggih. Katanya itu dipersembahkan untuk siapa? Kepada siapa? Yang jaga laut itu. Tujuannya apa? Agar hasil lautnya semakin banyak. Nggih. Pertanyaan dari saya, itu hasil laut itu tergantung dari yang bau reksa tadi atau dari Gusti Allah? Gusti Allah. Terus ada alasan, loh ini loh persembahannya buat Gusti Allah. Terus saya tanya, loh sampean mempersembahkan ada sapi, ada buah-buahan, ada makanan banyak dijeburno di laut. Emang Gusti Allah butuh kali ini? Ya enggak butuh. Yo, tapi ya alasannya banyak. Kalau untuk Gusti Allah ya laksanakan sesuai anjuran Gusti Allah. Bagaimana caranya? Ini kamu bagi kepada fakir miskin, tujuannya agar Allah memudahkan urusan kalian. Nah itu benar. Nah, kalau disembahkan di laut itu ada alasan-alasan lain. Namun itu tidak boleh dibubarkan. Sama undang-undang diatur, katanya itu apa? Kebudayaan, adat istiadat. Nah, kalau adat istiadat tidak menyalahi aturan agama, mboten napa-napa. Tapi kalau sudah menyalahi itu bahaya. Seperti kejadian di Semeru yang ada letusan gunung. Itu kan sempat viral. Ada seseorang itu melihat ke atas, di sana banyak sesajen. Nggih. Sesajen itu isinya ada bunga-bunga, ada uangnya, kemudian ada apa lagi ya, telur dan sebagainya. Nah, ditendangi ditendangi, katanya ini yang jadikan bencana di Semeru ini, karena mereka berbuat syirik, Allah murka, dijadikan gunung itu mengeluarkan apa yang ada di perutnya, lahar panas itu. Nah, ada orang sana tidak terima, wah itu sesajen dan sebagainya. Itu bukan untuk yang jaga gunung. Itu kita sedekah kepada makhluknya Allah, juga diberikan kepada Allah. Alasannya gitu. Katanya itu sedekah kepada burung-burung. Saya tanya, sejak kapan burung makan telur? Ada, Bu. Telur wutuh. Sejak kapan burung makan telur? Sejak kapan burung iso nyucui duit? 1.500 itu. Sejak kapan ada burung makan bunga? Itu kan alasan saja. Loh, kalau kamu mau sedekah pada burung, yang ditaruh situ ya jagung, kacang hijau, beras, kan ngoten. Nggih napa mboten? Yang ditaruh telur, uang receh, bunga, terus apa lagi nggih? Saya lupa. Pokoknya kadang kopi, Bu. Kopi. Kopi ditaruh gelas. Dalam? Oh, yang membawa yang minum. Enggak, tapi yang minumnya air putih, yang bawa minum air putih pulangnya, Bu, ternyata nggih. Lah, itu jadikan alasan-alasan banyak. Ya Allah, jadi belum sadar bahwa mereka berbuat salah. Namun yang menasehatinya tadi dengan cara menendangi nggih mboten benar, menyinggung. Nah, ini syirkul akbar, syirik besar. Menyerupakan selain Allah dengan Allah terhadap sesuatu yang menjadi kekhususan Allah. Contohnya nyembelih, sujud, doa. Nah, sekarang syirkul asghar. Syirik kecil. Syirik kecil. Itu adalah
segala sesuatu yang terdapat dalil yang menyatakan kesyirikan, tapi tidak sampai kepada syirik besar. Contohnya, perkataan nih Bu, syirik kecil segala sesuatu yang ada dalilnya mengatakan itu syirik tapi tidak sampai kepada syirik besar. Ada dalam hadis-hadis itu perkataan-perkataan yang dilarang. Nah, contohnya Masya Allah wa syi'ta, ini karena ketentuan Allah dan juga ketentuanmu. Ini karena kemauan Allah dan kemauanmu sehingga ini terjadi. Itu tidak boleh. Perkataan begini juga, kalau seandainya bukan karena Pak Satpam, rumahku pasti sudah kemalingan. Ya, jangan dengarkan. Perkataan kalau bukan karena Pak Satpam itu, rumahku tadi malam pasti kemalingan. Itu juga kata ulama termasuk perkataan yang masuk kategori syirik kecil. Loh, harusnya bagaimana Ustadz? Katakan begini, kalau bukan karena Allah yang menjadikan satpam tadi berjaga di sana, rumahku tadi malam pasti kemalingan. Jadi selalu letakkan Allah di posisi tertinggi yang mengatur segala urusan. Perkataan pertama tadi itu seakan-akan meniadakan Allah. Kalau ndak ono Pak Satpam pasti kemalingan. Nah, bisa jadi perantara nggak kemalingannya bukan hanya Pak Satpam, bisa jadi karena ada anjing dan sebagainya. Allah kan maha bisa. Nah, maka jadikan Allah di posisi paling atas. Ngoten, itu perkataan-perkataan yang tidak boleh. Jadi, oleh gak mbok tolong aku wis gak bakal urip. Nah, itu juga tidak boleh. Umpama ada orang mau nyebrang, gak lihat kanan kiri, ada mobil Bowanter, ditolong sama temannya, digeret, wah akhirnya selamat. Ngomong suwun yo, gak mbok tolong, kalau bukan karena kamu pasti aku wis mati. Nah, itu juga tidak boleh, perkataan itu harus dirubah. Ya Allah suwun yo, karena enggak Allah menjadikan kamu nolong saya, pasti aku sudah mati. Nah, itu beda. Dan di dalam kitab tauhid itu dikatakan termasuk syirik kecil. Yang kedua, riya. Riya itu apa sih Bu? Melakukan amalan agar dilihat orang. Kenapa itu termasuk syirik? Iya, karena dia mengharap balasan kepada selain Allah. Panjenengan baca Quran harusnya mengharap balasan dari siapa? Allah. Pahalanya dari siapa? Allah. Ada orang baca Quran dienak-enak no. Kalau enggak dienak-enak no, ya koyok-koyok dipateng-pateng no bacanya. Biar apa? Dilihat orang. Wah, orang itu cek rajine sih maca Al-Quran.
Orang itu kok wapi isi bacaan Al-Qur'ane, wah tentrem matiku ngrungokno lah. Yang diharap itu pujian-pujian seperti itu. Maka itu kata ulama termasuk syirik kecil. Kenapa? Karena dia mengharapkan sesuatu yang harusnya dari Allah, mengharapkannya dari manusia. Yang ketiga, sumpah dengan selain Allah. Demi Allah, aku gak ngelakoni iku. Nah, itu boleh. Kalau jenengan tambah demi Allah, demi Rasulullah, duduk aku sing ngelakoni, itu haram. Haram. Demi dunia dan seisinya jadi saksi, duduk aku pelakunya, itu juga haram. Sumpah itu kekhususannya Allah. Maka tidak boleh siapapun mengucap sumpah kecuali sumpah kepada Allah. Demi Allah, demi Allah, itu aja. Bukan aku pelakunya. Demi Allah, saya melihat dia yang masuk rumahmu lah, seperti itu. Bersumpah hanya dengan nama Allah. Kata Rasulullah, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah berbuat syirik. Nah, tapi kesyirikan namanya kesyirikan yang kecil. Apa konsekuensi syirik kecil itu? Satu, syirik kecil itu menghapuskan amalan yang berbarengan dengan perbuatan syiriknya tadi. Jenengan baca Quran, ternyata niatannya dipuji orang, maka bacaan Quran tadi itu dihapuskan pahalanya. Amalannya tidak ada, masuk kepada Allah, tidak dihitung. Ya itu. Atau beramal infak tapi niatannya ingin dipuji, maka amalan infak tadi langsung terhapuskan, Bu. Tapi amalan sebelum-sebelumnya yang tidak diikuti riya itu tidak dihapuskan. Kalau syirkul akbar tadi, amalan di belakang yang banyak ikut dihapuskan. Itu bedanya. Yang kedua, bedanya asghar dengan akbar itu, syirik kecil ini tidak menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Jadi dia melakukan dosa syirik itu pasti akan disiksa di neraka, namun tidak akan selama-lamanya, akan dikeluarkan pada waktunya. Kalau syirkul akbar tadi, sekali masuk neraka ngintip ning neraka. Panjenengan tahu ngintip? Ngintip iku sing kalau dicuci gak ilang-ilang, wis kewalet dah. Wis gak bakal keluar dari neraka. Nah, yang ketiga, syirik kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari agamanya. Jadi orang yang bersumpah kepada selain Allah tadi, orang yang mengatakan kalau bukan karena sapam itu pasti rumahku kemalingan tadi, atau orang yang riya tadi, itu agamanya tetap Islam, tidak pernah keluar dari Islam meskipun melakukan dosa-dosa ini. Kalau syirkul akbar tadi, dia nyembah selain Allah, dia menyembelih sesuatu bukan untuk Allah, itu langsung menjadikan dia keluar dari Islam. Nah, tapi syaran dari penulis kitab ini mengatakan wayan bagi lil muslimi, namun diharuskan bagi setiap orang muslim an yabta'ida anisyirki kabirihi wa sagirihi, untuk meninggalkan kesyirikan itu yang kecil ataupun yang besar, atau yang besar ataupun yang kecil. Wa yasta'idda minhu umuman, dan memohon perlindungan kepada Allah secara umum. Maksudnya, ya Allah, selamatkan saya dari dosa syirik yang kecil dan juga yang besar. Maka ada satu doa yang kata Rasulullah ini harus sering-sering dibaca. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa na'udzubika minadz dzambil ladzi la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa kesyirikan kepadamu, dan aku tahu dosa itu adalah syirik.
Dan aku berlindung kepadamu atau meminta ampun kepadamu dari dosa-dosa yang aku tidak ketahui, yang enggak disengaja maksudnya. Itu doa agar terhindar dari kesyirikan. Pun dari penjelasan tadi mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo. Nanti kalau sudah tahu ngeten, panjenengan lebih hati-hati lagi nggih dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai terjerumus. Monggo, Bu. Tadi di awal sampun saya sampaikan, konsekuensi itu berlaku, Bu. Balasan tadi nggih, itu berlaku kepada orang yang melakukan syirik tadi selama dia sedo meninggal belum sempat tobat, sehingga meninggalnya masih membawa dosa kesyirikan. Ngoten. Kalau sebelum meninggal dia sampun tobat, sampun berjanji nggak ngulangi, maka diampuni sama Allah. Karena taubat itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Syirik menghapuskan amalan-amalan sebelumnya. Jadi kalau taubat itu sudah selesai, Bu. Nggih. Syaratnya taubatan nasuha. Jadi taubat yang benar-benar tidak ngulang lagi. Merasa bersalah, mohon ampun benar-benar kepada Allah. Ustadz, tadi ngomong masalah kuburan-kuburan, apa ndak boleh saya ziarah kubur? Boleh, Bu. Sapa sing ngomong ndak boleh? Ziarah kubur itu sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah. Memang dulu pernah sama Rasulullah dilarang. Nabi katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhu. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur karena satu alasan tertentu. Sekarang aku enggak ngelarang lagi, maka lakukan ziarah kubur itu. Itu menjadi sunnah. Namun ada tata caranya. Ziarah kubur dengan niatan satu, mengingat kematian dan dengan merenung. Yang kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal itu. Yang ketiga, mencoba meneladani kehidupan orang yang sudah meninggal tadi dengan cara datang ke situ mengingat, oh orang ini dulu orang baik rek. Wah, aku tak eling-eling sapa ngerti iso kaya iki ya. Itu boleh. Namun ngapunten, panjenengan datang ke situ dengan keyakinan kalau berdoa di area kubur itu maka mustajabah. Apa itu mustajabah? Gampang dikabulkan. Itu tidak benar. Kalau panjenengan datang ke kubur itu terus panjenengan berdoa, minta kepada kubur yang ada di kubur itu nanti akan menyampaikan kepada Allah. Itu juga tidak benar. Karena kita tidak tahu yang ada di kubur itu selamat apa mboten selamat saja tidak tahu. Kok panjenengan minta tolong? Kalau seandainya bisa jawab itu akan muring-muring. Oh, aku wae orang jelas keselamat apa ora selamat mbok jaluki tolong kan begitu. Yang ketiga, ini yang lebih parah. Orang datang ke kuburan ternyata malah nyembah kuburan itu. Itu yang paling parah. Nggih, ndak boleh. Memang ada perdebatan, Bu, yang namanya tawasul. Tawasul itu menjadikan perantara. Ada orang yang masih meyakini tawasul kepada orang sholih yang sudah meninggal itu masih dibolehkan dan masih sampai. Maksudnya apa? Berdoa kepada orang yang di dalam kubur itu boleh. Namun yang seharusnya yang disepakati ulama itu tidak boleh. Roma Irama saja lo bilang apa? Lagunya itu yang lagu bukan lautan tempat. Saya itu tidak bisa nyanyi, tidak tahu lagunya juga, tapi saya dengar. Nggih. Pripun Bu lagunya, Bu? Bukan kuburan tempat kau meminta, itu loh nggih.
Nah, Roma Irama saja tahu kok, masa panjenengan mboten tahu. Ya. Roma Irama ngomong bukan kuburan tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memohon. Namun dengan apa? Dengan kamu berbuat baik kepada orang tuamu, kepada ibumu, nanti pertolongan itu akan dihadirkan oleh Allah. Artinya apa? Roma Irama itu tahu, kamu daripada nyuwun neng kuburan, ya mendingan sedekah neng ibumu, itu malah menghadirkan kebaikan. Nah, begitu. Pun ada pertanyaan lagi? Monggo, Bu. Yang pertama tadi soal batu ponari. Dulu pernah viral, ada anak laki-laki hujan-hujan tiba-tiba kejatuhan batu dari langit. Wah, katanya itu batu dari surga. Wah, bisa menyembuhkan segala penyakit, bisa mendatangkan segala macam rezeki. Nah, sehingga orang berbondong-bondong ke sana. Apa? Batu dicelupkan air itu dibawa pulang dengan bayar sekian, harapannya disembuhkan dari sakitnya. Itu termasuk meyakini jimat sesuatu memberikan manfaat, ya. Itu dalam kajian tauhid itu termasuk syiriknya, jenis syirik yang masih syirik kecil, syirik asgor. Ya, memakai jimat, tetap harapannya tetap mohon kepada Allah, namun diyakini ini memberikan manfaat. Tidak meminta kepada ini, tidak memohon kepada ini, tidak berdoa, tidak nyembah ini, tidak. Namun meyakini ini memberikan manfaat atau menghindarkan dari kemudorotan. Ternyata jangan lihat YouTube kondisi ponari hari ini, Bu, dia masih nyimpen batu itu tapi hidupnya ya miskin, Bu, susah. Kalau seandainya memberikan manfaat ya sogeh ponari sekarang. Kemudian ponari itu juga kalau tidak salah kemarin hari itu harus ke rumah sakit diwawancarai. Kamu kalau sakit pergi kemana? Ke rumah sakit loh, nggak diobati dengan batu ini enggak. Kenapa? Ya enggak mungkin sembuh. Ponari saja yakin ngoten, kok orang yang datang kok yakin batunya bisa menyembuhkan. Yang kedua tentang ziarah kubur tadi, memang ziarah kubur itu dianjurkan untuk laki-laki, untuk perempuan itu makruh hukumnya, dilarang, tidak dianjurkan. Karena apa? Sifatnya perempuan itu sifat yang lemah, sehingga sering meratapi, kemudian sering sedih berlebihan. Yang ketiga namanya kuburan itu kan tempat yang banyak penghuni selain manusia, karena tidak digunakan untuk zikir, tidak digunakan untuk baca Al-Quran. Sifatnya perempuan itu gampang kosong pikirannya, sehingga khawatir ada sesuatu yang ikut pulang, Bu. Nggih, ngoten. Dalam napa mboten mireng? Baca tahlil bersama-sama di kuburan. Sebenarnya sunnah membaca Al-Quran yang terbaik itu di masjid, Bu. Maka Nabi itu sanjang, la taj'alu buyutakum makburo. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Maksudnya apa Rasulullah? Yaitu kuburan itu yang tidak pernah ada penerangan di dalamnya dengan bacaan Al-Quran. Maka Rasulullah itu seakan-akan mengatakan kuburan itu tempat yang tidak dijadikan baca Al-Quran di sana, tidak dijadikan tempat kumpul-kumpul. Nah, seharusnya rumahmu itu dijadikan sebaliknya, yaitu tempat baca Al-Quran dan tempat untuk menyambung silaturahim. Namun sekali lagi saya garis bawahi, masih ada saudara kita yang berpendapat
beda dengan kita. Panjenengan jangan mencela, panjenengan jangan menjelek-jelekkan nggih. Panjenengan lakukan apa aja yang panjenengan yakini, tetap berbuat baik kepada beliau-beliaunya. Jangan langsung panjenengan salah-salahkan nggih. Nitip banget kula. Masih ada ibu-ibu yang ke kuburan untuk ziarah pun mboten usah dilarang-larang riyen pun jenengan husnudon. Ya ben siji eling karo wong tuane daripada gak eling blas gak ndongakno. Pun itu aja. Kalau panjenengan larang nanti jadi rame, merusak persaudaraan nggih. Ngoten nggih. Nitip kula, nitip itu. Ada lagi, Bu? Sampun? Katanya mau ada diskusi habis ini. Ya ampun, kalau gitu kajiannya saya tutup, kita lanjut diskusi nggih. Dengan pengurus saja. Oh nggih ampun. Ampun ajeng magrib ngoten. Nggih ampun ibu-ibu, ini yang dapat saya sampaikan hari ini terkait tentang kesyirikan. Ada syirik asghar dan syirik akbar. Nah, nanti bulan selanjutnya nanti kita akan membahas lebih dalam terkait macam-macam kesyirikan itu, entah syirik akbarnya atau syirik asgharnya. Pelan-pelan nggih belajar ngeten. Jadi biar tahu buat sangu kehidupan. Kan eman wis ibadah dawa-dawa suwe-suwe ternyata kok terjerumus dalam dosa syirik, dihapus semuanya. Naudzubillahi min dzalik. Pun kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun, ngapunten kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.